Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, baik ya. Semua sehat? Ya, jangan lupa tetap selalu mematuhi protokol kesehatan ya dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya anak-anak ya. Ya, tetap semangat belajar. Sekarang kita sudah sampai pada pembelajaran ketiga. Di pembelajaran 3 ini, di situ ada gambarnya siapa? Dayu. Ya. Yuk kita pelajari pelajaran 3. Mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Perhatikan gambar peta Indonesia di bawah ini. Ya, bisa dilihat gambar petanya. Di situ ada pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, NTB, Maluku, Irian ya. Tuh. Kita masuk pada halaman 21. Di halaman 21 ini ayo berdiskusi. Dari gambar peta Indonesia tersebut, diskusikan jawaban pertanyaan berikut dengan kelompokmu. 1. Di mana pulau mana kalian tinggal? 2. Banyak atau sedikitkah pulau-pulau di Indonesia? Menurut kamu bagaimana jarak dari pulau satu ke pulau lain? Jauh atau dekat? Bagaimana kondisi alam setiap daerah di Indonesia? Samakah kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia? Mengapa? Ya, ini dikerjakan sendiri. Yang Pak Edu kasih tanda ini nanti dikerjakan ya. Langsung jawabannya. Kita tandai dulu. Dan anak, sudah ya. Bacakan hasil diskusimu dengan kelompok-kelompok lain apa yang kalian simpulkan. Indonesia terdapat beragam suku bangsa, apa penyebabnya? Ya, ini. Di Indonesia terdapat banyak suku bangsa, apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebabnya? Adakah hubungan dengan kondisi wilayah di Indonesia? Diskusikan bersama kelompokmu, lalu bacakan hasil diskusimu di depan Bapak atau Ibu guru atau kelompok lain. Mari kita bahas apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebabnya terdapat banyak suku bangsa. Karena Indonesia terdiri dari beberapa pulau, ya. Tuh. Jadi banyak apa? Suku-sukunya ya. Kemudian kita masuk di halaman 22. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Berapa faktor yang dimaksud seperti berikut. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan.
Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Fotonya Mas Agung KTP-nya medani. Fotokopi KTP. Ya, anak-anak, kita masuk pada nomor 2, yaitu kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan. Ya. Yang terdiri atas 13.466 pulau. Ya. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. 3. Perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun gunung bukan berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi apa kalau dekat dengan laut? Nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencarian yang berkaitan dengan relief dan alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Kalau di pegunungan, kalau kita berkunjung melewati batu itu Malang ya, kan lewat jalannya maksudnya, jalannya itu berkelak-kelok ya. Di sana kadang ada yang masyarakat itu nggawa pakan apa ternak, terus nggawa ngarepe dikai enek itu loh galon untuk wesi yang untuk tempat susu sapi ya. Sana kebanyakan kalau daerah pegunungan yaitu sapi perah ya. Terus kita kalau ke atas lagi ke Pujon kita bisa mampir ke itu Koperasi Susu Sae Pujon yang ya biasanya kalau jalan-jalan kita mampir dulu untuk membeli produk susunya ya. Itu dari para petani terus di store ke situ terus diolah ya. Seperti itu. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung membuka usaha, bekerja di kantor atau bekerja di pabrik ya. Tuh. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudian sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain.
Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap suatu perubahan atau terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing dan budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budayanya sendiri dan sulit menerima budaya luar, ya. Tuh. Berarti faktor-faktor penyebab masyarakat di Indonesia yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. 2, kondisi negara kepulauan. 3, perbedaan kondisi alam. 4, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, ya, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi daerahmu? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa Indonesia? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai, tidak akan ada pertengkaran, perselisihan, ya. Itu. Ya, contohnya kalau kita di sekolah di SD kita, SD kecintaan kita, kebanggaan kita, kesenangan kita, ya. SD mana? SDN Brenggolo 1. Ada yang rumahnya Ploso, Brenggolo, Donganti, Bangkok, ya. Kan semuanya dari mau desa lain, ya. Tetapi kita saling menghargai, menghormati, tidak ada pertengkaran, ya. Enggak ada yang olok-olokan, ya, itu. Kalau misalnya Pak Edu ini siswa kelas 4. Contohnya ya, teman saya itu Rizky Afian. Ya, Pak Edu kelas 4, Pak Edu misalnya apa itu balik sekolah SD nih ya. Konjone Rizky Afian. Rizky Afian ini mengatakan Pak Edu, Pak Edu bundut ini gak oleh ya. Tuh gak oleh, ngelokne apa oleh? Ngelokne tidak boleh apa maneh tak cubit ya. Tidak boleh ya. Misal anak-anak, mana tangan kanannya diangkat. Coba dicubit tangan kirinya. Sakit nggak? Ya, wes. Berarti contohnya kalau kita ya apa menyakiti orang lain, jangan menyakiti orang. Dari bacaan faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia di depan, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan. Diskusikan teman sebagimu lalu bacakan di depan teman-temanmu. Kumpulkan tulisanmu kepada
ya pada Bapak Ibu gurumu. Di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di wilayah dari Sabang sampai Merauke. Pernah dengar lagu wajib? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung. Ya, itu. Nanti apa? Kita lihat lagi lagu dari Sabang sampai Merauke. Rabu kita masuk, kita cobanya nyanyikan ya. Tuh. Harus apa lagu wajib ya. Satu nusa satu bangsa. Tanah airku Indonesia pusaka ya. Jangan hanya dihafalin lagu mendung tanpa hujan ya. Kita ayo membaca. Bacalah dengan cermat teks berikut. Suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia dibandingkan negara lain. Jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di wilayah Indonesia baik di pulau besar maupun pulau kecil. Berikut daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ya. Nih, tabel 1.1. Suku bangsa di Indonesia. Misal saya kasih pertanyaan dulu. Suku bangsa Gayo berasal dari provinsi mana? Aceh. Suku bangsa Nias berasal dari provinsi suku bangsa Dayak berasal dari provinsi ya Kalimantan ya. Kalimantan ada Barat juga Dayak, Kalimantan Barat juga ada Dayak. Kalimantan Tengah juga ada Dayak, Kalimantan Timur juga ada Dayak ya, Kalimantan Selatan juga begitu ya. Suku Minahasa berasal dari provinsi Minahasa dari mana? Dari mana? Suku Minahasa? Sulawesi Utara. Ya, untuk suku bangsa di Indonesia nanti dibaca, dipelajari, hafal. Kalau ada soal saat kita ulangan, kita mudah untuk menjawab pertanyaan. Ya, kuncinya kita bisa menjawab karena kita dengan senang dengan membaca. Dari tabel di atas terlihat betapa banyak suku bangsa di Indonesia. Dalam satu provinsi bisa terdapat lebih dari satu suku bangsa. Namun semua suku bangsa dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Ya,
27. Ayo bermain peran. Yang bermain peran ini tidak dulu ya, tapi saya akan jelaskan ya. Sebelum bermain, siapkan bahan dan alat berupa kertas HVS, peta Indonesia, gunakan ukuran besar jika ada, gunting, spidol, dan jarum pentul. Gunting-guntinglah kertas berukuran 8 cm kali 4 cm, tuliskan nama satu suku bangsa pada setiap guntingan kertas. Berhati-hatilah dalam menggunakan gunting supaya tidak melukai. Masukkan seluruh gunting kertas bertuliskan nama suku bangsa ke dalam satu wadah. Secara bergiliran dengan teman-temanmu, ambillah satu lembar gunting kertas bertuliskan nama suku bangsa tanpa melihat dalam wadah. 5. Baca keras-keras tulisan nama suku bangsa pada guntingan kertas yang terambil. Lalu pasangkan pada peta sesuai lokasi tempat tinggal suku bangsa itu. Pasangkan menggunakan jarum pentul. Perhatikan menggunakan penyimpangan jarum pentul supaya tidak berserakan dan tidak melukai kalian. 6. Jika kamu salah memasangkan nama suku bangsa pada peta, kamu harus menampilkan salah satu atraksi, misal menyanyi, membaca puisi, atau membaca cerita rakyat ya. Ini nanti kalau sudah bisa masuk semua, kita akan coba ya untuk bermain peran. Kok suku Gayo berasal dari mana? Terus misal jawabannya salah, dia berarti harus menyanyi atau baca puisi atau membacakan cerita rakyat ya itu. Ayo renungkan, kita tandai, dikerjakan. Apa kamu mengetahui suku bangsa yang mungkin ada di provinsi tempat tinggalmu? Saya tinggal di provinsi ya. Anak-anak ini tinggalnya di provinsi Jawa Timur. Kalau saya tinggal di pulau, jawabannya pulau Jawa. Ya. Ayo renungkan, dikerjakan. Kemudian kerjasama dengan orang tua dikerjakan. Suku bangsa yang ada di wilayah tempat tinggalku. Tuh tugasnya ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, mungkin ada yang kurang paham, belum jelas. Ya, bisa ditanyakan ya. Jangan lupa tetap selalu menjaga kesehatan. Makan yang bergizi ya. Terus tetap mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Bisa dimengerti? Karena udaranya ya hujan panas ya. Kita harus badannya tetap sehat atau fit dalam kita untuk mencari ilmu ya. Dan jangan lupa selalu mendoakan kedua orang tua ya agar bisa menemani kita sampai tua nanti ya. Bisa dimengerti? Tetap semangat anak-anak. Ya, sampai sini dikerjakan terlebih dahulu.